Yoan Yates, yang sebelumnya dikenal sebagai Kim Yohan, memulai ceritanya dengan kiasan klasik tentang meninggal dalam kecelakaan dan terbangun di dunia baru yang aneh. Dalam upaya mencari awal yang baru, ia segera menyadari bahwa terlahir sebagai bangsawan tidak ada gunanya jika Anda berada di posisi terakhir dalam garis suksesi dan sama sekali tidak berdaya. Mengganggu monolog internalnya yang suram. Indra tajamnya menangkap gangguan, memaksanya untuk membungkam temannya di semak-semak. Mengintip melalui kegelapan, mereka menyaksikan sekawanan serigala mencabik-cabik bangkai segar. Mata merah mereka bersinar karena kelaparan yang ganas. Sebelum para binatang buas itu menghabiskan makanan mereka, sebatang anak panah melesat dengan presisi yang luar biasa, menembus leher dan memecah kesunyian hutan. Serangan itu mengungkap posisi mereka, dan pemanah itu bertahan saat kawanan itu mengalihkan pandangan mematikan mereka secara kolektif ke arah para penyusup. Yoan menyaksikan adegan itu dengan sikap acuh tak acuh, menyadari bahwa tema kehidupan baru ini bukanlah petualangan, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Bukti kegelapan ini terletak di kakinya, tempat tangan kerangka terulur dari tumpukan lumpur seperti alat peraga dari film horor yang suram. Jeritan pembusukan dan kebusukan dari sejarah yang kejam, sebuah pengingat yang gamblang bahwa kematian itu murah dan berlimpah di era ini. Rekannya gemetar, bertanya-tanya apakah ini adalah sisa-sisa penduduk desa. Namun Yan secara pragmatis menepis pikiran itu karena identifikasi tidak mungkin dilakukan. Sambil menarik tudungnya erat-erat, ia memantapkan pandangan dunianya. Di tempat tanpa hukum ini, yang lemah ada hanya untuk memberi makan yang kuat. Menolak takdir ini, ia mengepalkan tangan yang diperban. Otot-ototnya menegang dengan tekad untuk menjadi pemangsa daripada mangsa. Namun, tekad suram ini langsung menguap, digantikan oleh kegilaan terhadap kapitalisme saat matanya benar-benar berubah menjadi koin emas. Ia ingat keputusasaan saat menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan magis untuk membantunya, yang pernah membuatnya menangis terseduh-seduh di tanah seperti anak kecil yang tak berdaya. Meninggalkan gagasan tentang sihir, ia beralih ke satu-satunya kekuatan universal lainnya, uang. Berfantasi tentang membeli kebebasannya untuk menjalani kehidupan yang tenang. Keinginan ini telah bermutasi menjadi obsesi yang membara, dan ia berteriak tentang mengumpulkan setiap koin, menakuti pengikutnya yang kebingungan. Pria tua itu dengan canggung mengubah topik pembicaraan, menunjuk pada rumput setan kecil, tanaman obat langka yang tumbuh di dekatnya. Yoan langsung menyambar tanaman itu, pikirannya mengabaikan keindahannya untuk menghitung nilai pasar yang tepat secara langsung. Sambil mencengkeram tanaman itu, dia menyunggingkan senyum yang bukan seperti pahlawan yang bersyukur tetapi lebih seperti penjahat yang rakus, membuat temannya sangat gelisah. Saat dia berjalan maju, memimpikannya kekayaan, sebuah kantong kecil terlepas dari tubuhnya, menghantam lantai hutan dengan suara keras. Pemburu itu mengambilnya, bingung saat dia menyadari barang itu bukan miliknya, yang menyeratkan ada orang lain di zona terlarang ini. Sebuah kesadaran mengerikan menyerang pria tua itu, wajahnya berubah kaget saat dia menghubungkan titik-titik itu. Sebelum dia dapat berbicara, sebuah cabang yang retak di atas menegaskan ketakutannya, menarik perhatian mereka ke kanopi. Langkah kaki putus asa memercik melalui lumpur, disertai dengan teriakan ketakutan seseorang yang berlari menyelamatkan diri. Yohan dan pemburu itu bersiap saat sumber kekacauan itu menerobos ke tempat terbuka, membawa mimpi buruk bersama mereka. Seorang gadis muda memanjat pohon dengan ketakutan saat segerombolan serigala mengejarnya di bawah. Pemburu itu mengenalinya sebagai Del, putri tukang roti desa, dan merasa ngeri bahwa seorang anak telah tersesat ke dalam perangkap maut seperti itu. Lebih buruk lagi, seekor serigala alfa besar melangkah ke dalam cahaya, wajahnya yang penuh bekas luka, menandainya sebagai monster yang jauh melampaui yang lain. Kepanikan menguasai pemburu itu, yang berteriak bahwa mereka kalah jumlah dan harus mundur untuk segera memanggil bala bantuan. Sama sekali mengabaikan logika ini, Yan melompat ke dalam keributan dengan geraman santai, menempatkan dirinya tepat di garis tembak. Pemburu itu meneriakkan peringatan dengan panik, ketakutan karena mereka bukan hewan biasa. Mereka adalah monster yang telah mencicipi daging manusia. Yoan tidak berhenti, meneriakkan rencana untuk bertindak sebagai umpan hidup sehingga temannya dapat menyelamatkan gadis itu selama kekacauan. Pria yang lebih tua itu membeku, pikirannya tidak dapat memproses mengapa seorang bangsawan yang egois akan mengorbankan dirinya untuk orang biasa. Ia memperhatikan punggung Yoan, sama sekali tidak memahami situasi dan meyakini bahwa ini adalah tindakan kepahlawanan yang mulia. Kenyataannya, Yoan menyeringai lebar, bukan karena keberanian, tetapi karena ia menyadari bahwa kawanan serigala ini adalah tumpukan emas berjalan. Ia dalam hati memberi label harga pada setiap binatang buas, menghitungnya seperti kasir, menghitung kwitansi yang sangat besar. Dengan keserakahan yang memicu adrenalinnya, ia mengangkat pedangnya dalam posisi canggung dan amatir yang membingungkan para serigala. Melihat celah, dua serigala melancarkan serangan terkoordinasi, rahang menganga untuk mencabik-cabiknya. Serigala pertama menggigit langsung bilah pedang, tetapi Yoan bertahan dengan kuat, cengkramannya secara mengejutkan tidak dapat ditembus. Baja murah itu tidak dapat menahan tekanan dan hancur berkeping-keping, membuat Yan tampak tidak berdaya. Memanfaatkan keuntungan, serigala itu menerjang tenggorokannya yang terbuka untuk menyelesaikan pembunuhan itu. Yoan langsung membalas, memberikan tendangan dengan kekuatan kinetik yang membuat binatang itu terbang kembali ke dalam kegelapan. Sang pemburu menatap dalam diam tercengang,
menyadari bahwa tuan mudanya yang lemah menyembunyikan kekuatan fisik yang mengerikan. Sementara itu, bermil-mil jauhnya di desa Baltroden yang aman, langit cerah saat kekuatan yang sangat berbeda ditampilkan. Keluarga delapan yang berkuasa berbaris di jalan-jalan. Prosesi lapis baja mereka berfungsi sebagai pengingat siapa yang memiliki tanah. Para petani berlutut di lumpur, gemetar ketakutan, sementara para bangsawan memandang rendah mereka dari kuda-kuda tinggi mereka. Madame Ates menutupi wajahnya dengan kipas, hampir tidak bisa menahan bau busuk rakyat jelata yang diperintahnya. Putranya Philip berkuda di sampingnya, ekspresinya yang dingin dan tidak tertarik menunjukkan kurangnya empati. Yang memimpin mereka adalah Lord Jason, yang tersipu karena minuman keras dan dengan keras mengutuk pedesaan menyedihkan yang terpaksa dia periksa. Philip menggunakan kesempatan itu untuk mengadu, dengan tenang melaporkan bahwa Yan tidak ada, berharap untuk menimbulkan masalah. Tuan, yang terlalu mabuk untuk peduli, mengabaikan laporan itu, berteriak bahwa dia tidak peduli jika bocah itu mati di selokan seperti ibunya. Namun, omelannya terhenti saat ia melihat tumpukan jerami besar yang ditumpuk sembarangan menghalangi jalan masuk desa. Karena merasa terganggu dengan penghalang itu, ia menuntut penjelasan mengapa sampah sebanyak itu dibiarkan di jalannya. Penduduk desa berbohong dengan gugup, mengklaim bahwa mereka menutupi jejak-jejak pelatihan Yoan yang tidak sedap dipandang, yang menurut Tuan menggelikan. Didorong oleh rasa ingin tahu seorang pemabuk, ia membungkuk di atas kudanya untuk mengintip di balik jerami, tidak mengharapkan sesuatu yang penting. Apa yang dilihatnya langsung membuatnya terkejut, batang pohon besar hancur oleh satu jejak kepalan tangan yang bersinar. Saat pandangan meluas, terlihat seluruh hutan kecil yang hancur oleh pukulan serupa. Bukti adanya monster berkulit manusia. Kembali ke hutan, monster yang sama saat ini sedang dikunyah lengannya oleh serigala yang kebingungan. Mata binatang itu membelalak panik saat taringnya gagal menembus kulit, mendapati lengan itu sekeras besi. Yoan melenturkan otot-ototnya, menerobos perban dan menghancurkan gigi serigala itu dengan sangat kuat. Dengan ekspresi bosan, ia melemparkan makhluk berat itu ke udara seolah-olah tidak berbobot sama sekali. Seringai buas terpancar di wajahnya saat ia mengepalkan tinjunya, mengejek kawanan itu dengan menyebut mereka sebagai penghasil uang kecilnya. Serigala-serigala itu, yang didorong oleh naluri, mengerumuninya dari segala sisi. Tanpa sadar mereka menyerang benda yang tidak bisa digerakkan. Yoan mengabaikan gigi dan cakar mereka. Pikirannya terfokus sepenuhnya pada kekayaan yang akan ia peroleh dari kulit mereka. Ia memutar lengannya, tekanan udara terlihat terdistorsi di sekitar tinjunya. Saat ia mempersiapkan serangan serius, pukulan itu mengenai kekuatan bola meriam, menciptakan gelombang kejut energi biru yang melampaui batas manusia. Pemburu itu berteriak tak percaya, otaknya menolak menerima bahwa manusia bisa bergerak seperti ini. Tinju Yoan menghantam serigala-serigala itu, dampaknya membengkokkan tubuh mereka dan membuat mereka terbang. Itu adalah pembantaian. Serigala-serigala terlempar seperti boneka kain, bahkan tidak mampu menyentuh pria yang mereka kira mangsa. Ia menuntaskan combo itu dengan pukulan atas brutal ke arah sang alfa. Dampaknya menekankan kekuatan yang menghancurkan tulang. Binatang besar itu jatuh ke tanah, mati saat terkena benturan, meluncur berhenti di kaki si pemburu. Si pemburu menatap mayat itu dan kemudian ke arah Yohan, gemetar karena menyadari bahwa ia berada di hadapan monster. Berdiri di tengah pembantaian, Yan tersenyum, bukan dengan kebanggaan seorang pejuang, tetapi dengan kepuasan seorang pedagang yang baru saja mendapatkan keuntungan besar. Ingatan Yoan melayang kembali ke kenyataan pahit masa kecilnya di mana dijatuhkan ke tanah adalah kejadian sehari-hari. Saudara tirinya menggunakannya sebagai samsak tinju, mengejek kelahirannya yang tidak sah dengan kegembiraan yang kejam dan tak terkendali. Mereka akan meninggalkannya hancur di tanah. Tertawa saat mereka berjalan pergi, menjanjikan lebih banyak kekerasan jika ia berani membela dirinya sendiri. Air mata akan menggenang di mata mudanya. Namun di balik kesedihan, tekad yang dingin dan keras mulai mengkristal dalam jiwanya. Ia menyadari sejak awal bahwa dalam keluarga yang dingin ini, mencari penyelamat adalah hal yang feodal. Satu-satunya tangan yang akan menariknya keluar dari lumpur adalah tangannya sendiri. Melihat para penduduk desa yang sudah tua bekerja keras di ladang, ia mengerti bahwa tanpa kekuatan, nasibnya tidak akan berbeda dengan mereka. Untungnya, ia memiliki senjata rahasia yang tidak dikenal di era ini. Pengetahuan komprehensif dari seorang pelajar modern yang berpendidikan tinggi. Pikirannya adalah perpustakaan ilmu olahraga, nutrisi, dan sosiologi. Bersinar dengan potensi untuk mendobrak batasan tubuh abad pertengahan. Memanfaatkan pengetahuan ini, ia mulai berlari sampai paru-parunya terbakar. Menerapkan latihan interval intensitas tinggi pada tubuhnya yang kecil, ia membingungkan penduduk desa dengan mencari makanan petani seperti gandum dan telur. Mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah makanan super untuk sintesis otot, rutinitasnya menjadi sebuah agama, memadukan biomekanika modern dengan seni bela diri praktis untuk mengubah tubuhnya menjadi senjata. Bertahun-tahun menjalani rutinitas rahasia yang melelahkan ini menjadi rumit, mengubah anak yang menangis itu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda saat matahari terbenam di masa mudanya. Kini telah dewasa, Yoan menguji hasil jerih payahnya,
meninju pohon besar dengan kekuatan mesin pres hidrolik. Kayu itu meledak saat terkena benturan, tidak mampu menahan energi kinetik yang dihasilkan oleh wujudnya yang telah disempurnakan. Ia berdiri di tengah puing-puing yang berjatuhan, keringat bercucuran di tubuhnya yang tampak seperti diukir dari marmer oleh seorang ahli Renaissance. Melihat kehancuran yang disebabkan oleh tangan kosongnya, ia bertanya-tanya apakah kekuatan mengerikan ini adalah anugerah ilahi atau kutukan yang akan menyebabkan lebih banyak masalah. Kilas balik berakhir, membawanya kembali ke momen saat ini di hutan, di mana ia menatap tangannya dengan tidak percaya. Di hadapannya terbentang akibat negosiasinya dengan kawanan serigala, kuburan predator yang sunyi yang mengacaukan pedagang yang salah. Joseph sang pemburu mengabaikan pembantaian itu dan bergegas menemui keponakannya Del, menangis lega karena dia tidak terluka. Setelah pertemuan emosional itu mereda, Joseph mengalihkan pandangannya ke Yoan, memarahinya atas keberaniannya yang sembrono dengan suara gemetar. Namun, terlepas dari ceramah itu, lelaki tua itu sangat terharu, percaya bahwa Yoan mempertaruhkan nyawanya yang mulia hanya demi kehormatan untuk menyelamatkan rakyat jelata. Yoan sama sekali mengabaikan pujian itu, pikirannya sudah melayang ke dalam fantasi di mana serigala-serigala mati menari di atas tumpukan koin emas. Joseph menyela lamunannya yang dipenuhi keserakahannya untuk memastikan Del baik-baik saja, tanpa menyadari bahwa penyelamatnya sedang menghitung keuntungan dalam hati. Tiba-tiba, gadis kecil itu membeku, matanya melebar saat dia menatap melewati para pria ke dalam kegelapan hutan yang pekat. Aura merah yang menakutkan meletus dari bayang-bayang, menandakan kedatangan makhluk yang berada di puncak rantai makanan. Yoan dan Joseph berputar, naluri mereka berteriak saat tekanan yang cukup berat untuk menghancurkan tulang turun ke tanah terbuka. Dari kegelapan muncul mimpi buruk, serigala seukuran beruang dengan satu mata merah menyala dan bekas luka yang menceritakan sejarah kekerasan. Monster Boss menjulang tinggi di atas mereka, kehadirannya mengubah udara di sekitarnya menjadi selimut ketakutan yang menyesakan. Keberanian Joseph langsung hancur, wajahnya pucat saat menyadari mereka berdiri di hadapan legenda hutan. Dia berteriak memanggil Yohan untuk lari, meraih gadis itu dan bersikeras bahwa monster ini membutuhkan seluruh batalion untuk dikalahkan. Yohan tidak bergerak, sebaliknya, dia menatap mata monster itu dengan seringai gila. Menyadari bahwa dunia ini memiliki tantangan yang sepadan dengan kekuatannya, dia dengan tenang meminta maaf kepada monster itu karena telah membunuh antek-anteknya, tetapi merusak permintaan maaf itu dengan menjelaskan bahwa kulit mereka terlalu berharga untuk diabaikan. Jantungnya berdebar bukan karena takut tetapi karena kegembiraan saat dia menyadari monster itu memandangnya bukan sebagai ancaman tetapi sebagai makan malam. Serigala raksasa itu menerjang dengan kecepatan yang mengerikan, rahangnya terbuka cukup lebar untuk menelan Yan bulat-bulat. Yoan tidak bergeming, dia melihat monster itu bukan sebagai kematian tetapi sebagai barang mewah bernilai tinggi yang akan membuatnya kaya. Dia menukik untuk menyerang, membalik di udara dengan keanggunan akrobatik untuk menghindari gigitan awal. Saat mendarat, dia menyadari serangan baliknya hanya menggores kulitnya, dan dia benar-benar panik, bukan karena takut mati, tetapi karena harga jual kembali kulitnya akan turun. Serigala itu meraung frustrasi, suaranya menggetarkan tulang-tulang Yan seperti guntur. Kekuatan sonik dari raungan itu begitu kuat sehingga Yoan harus menutup telinganya, tekanan itu hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia menggertakkan giginya, berjuang untuk mempertahankan pijakannya. Saat intensitas monster itu mulai menguasai indranya, penglihatannya kabur dan kekuatannya mulai memudar. Kelelahan yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan menguras kekuatannya. Di tengah pertarungan, rentetan gambar yang kacau melintas di benaknya. Pedang yang saling beradu dan sosok berbaju zirah misterius sebelum semuanya menjadi putih. Yan terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya tersentak tegak seolah terbangun dari mimpi buruk. Dia duduk di tanah, terengah-engah, bingung dengan perubahan mendadak dan kesunyian hutan. Dia menatap tangannya, gemetar, mencoba memproses kekosongan dalam ingatannya dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada binatang raksasa itu. Melihat ke depan, monster bermata merah besar itu telah pergi, hanya menyisakan jalan setapak hutan yang gelap dan kosong. Ia menoleh dan melihat Joseph dan Del tertidur dengan tenang di tanah. Tampak tak tersentuh oleh kekacauan apapun yang baru saja terjadi. Lega karena mereka aman, ia memperhatikan gadis itu tertidur. Menyadari bahaya telah berlalu untuk saat ini. Tanpa membuang waktu mempertanyakan keberuntungannya, ia menggendong pemburu dan gadis itu ke pundaknya, memutuskan untuk mundur selagi bisa. Ia berjalan melewati hutan yang sunyi, melewati bangkai serigala biasa, meninggalkan misteri raksasa itu untuk hari lain. Saat ia berjalan, ia melihat ke belakang dengan penyesalan yang mendalam, meratapi keberuntungan dalam bentuk bulu serigala yang harus ia tinggalkan karena tangannya penuh. Cahaya hangat desa muncul di kejauhan. Sangat kontras dengan kegelapan hutan yang dingin. Pikiran Yoan beralih dari keserakahan ke politik, bertanya-tanya apakah menyelamatkan gadis desa itu akan membuatnya mendapatkan bantuan dari ayahnya yang berhati dingin. Ia memanjakan diri dalam fantasi delusi di mana ayahnya memberinya acungan jempol dan menunjuknya sebagai penerus sementara saudaranya menangis di latar belakang. Kembali ke kenyataan, ia menertawakan ide itu, mengetahui ayahnya tidak akan pernah melakukan itu,
tetapi berharap setidaknya ia bisa mendapatkan posisi penjaga dengan gaji tetap. Pikirannya terganggu saat ia menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang suasana desa. Terlalu sepi namun terlalu ramai. Ia melangkah ke tanah lapang dan menemukan tembok tentara bersenjata dan kuda. Spanduk keluarga berkibar tinggi di bawah cahaya obor. Yoan membeku, wajahnya menunduk saat ia menyadari bahwa ia baru saja keluar dari sarang monster dan masuk ke regu tembak politik. Saudaranya Philip berteriak kepadanya dari atas kuda, marah karena Yoan berani menghilang pada hari terpenting dalam setahun. Kesadaran itu menghantam Yoan seperti pukulan fisik. Ia begitu sibuk berburu uang sehingga ia sama sekali lupa tentang inspeksi teritorial. Para prajurit di tengah jalan terbebani saat sosok besar yang mengesankan di atas kuda putih melaju ke depan, memancarkan ancaman murni. Yoan berlutut, menurunkan penduduk desa yang sedang tidur dengan lembut dan mati-matian mencoba mencari alasan atas ketidakhadirannya. Ayahnya, Lord Jason, tidak berkata apa-apa, hanya suara kapak perang berat yang diangkat ke udara. Lord yang mabuk dan marah itu menatap tajam ke arah putranya, bersiap untuk memecahkan kepala Yoan seperti melon matang karena terlambat. Yoan menggertakkan giginya karena frustrasi, bukan karena dia dalam masalah, tetapi karena dia hampir mati dan masih gagal mendapatkan kulit serigala yang berharga. Matanya menyipit saat dia menghitung langkah selanjutnya, menolak untuk membiarkan pengalaman mendekati kematian menjadi kerugian finansial total. Sebuah lampu menyala di kepalanya dan seringai licik menggantikan amarahnya saat dia menyadari dia dapat menggunakan bencana ini sebagai senjata untuk promosi. Dia memulai operasi ciuman pantat pamungkas, menjatuhkan dirinya ke tanah dan berteriak bahwa keterlambatannya adalah karena altruisme heroik, bukan keserakahan. Alam semesta memutuskan untuk membantunya saat tukang roti desa muncul di tempat kejadian, berteriak memanggil putrinya, Del. Reuni yang penuh air mata memberikan latar belakang dramatis yang sempurna, bertindak sebagai bukti nyata bahwa Yoan bukan hanya seorang penipu, tetapi seorang pahlawan. Memanfaatkan narasi tersebut, Yoan menunjuk ke hutan, melukiskan gambaran dirinya sendiri yang sedang bertarung melawan selusin pemakan manusia sendirian untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Ia melakukan gerakan membungkuk 90 derajat yang sempurna secara geometris, memadukan kerendahan hati yang palsu dengan permintaan hadiah yang kurang ajar. Menguji keberuntungannya hingga batasnya, ia meminta posisi kapten penjaga, membuat saudaranya Philip menatapnya seperti dia sudah gila. Dalam hati, Yoan menepuk punggung sendiri, yakin bahwa putaran PR-nya sangat bagus sehingga dia akan mempekerjakan dirinya sendiri saat itu juga. Namun, Lord Jason tidak terkesan, menatap putranya dengan skeptisisme seorang pria yang tahu persis betapa tidak bergunanya Yoan. Senyum percaya diri Yoan langsung berubah menjadi seringai basah oleh keringat saat sang bangsawan menanyakan satu pertanyaan yang tidak dapat ia jawab. Mana buktinya? Kepanikan muncul dan Yan menggandakan kebohongannya, mengoceh tentang serigala hitam besar untuk membuat ceritanya terdengar lebih epik dan tidak dapat dipercaya. Sang penguasa berteriak hening, suaranya menggelegar bagaikan guntur dan langsung memotong omong kosong Yan. Wajah Jess berubah menjadi topeng kemarahan murni, mengancam akan merobek mulut Yoan yang berbohong karena menghina kecerdasannya. Menyadari bahwa omong kosong itu murahan, Yan, dan mengubah taktik, bertanya apakah duel adalah hal yang diperlukan untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Dia mencuri dirinya sendiri, berpikir bahwa melawan ayahnya yang pemabuk tidak ada dalam agenda. Namun, dia tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sang penguasa menerima dengan seringai buas, bersemangat untuk mendapatkan kesempatan untuk secara legal menghajar putranya hingga jatuh ke tanah. Dia mengangkat kapak besarnya, menetapkan persyaratan. Duel dengan senjata. Sepenuhnya menyadari bahwa Yoan tidak pernah dilatih dalam ilmu pedang, Yan membeku, wajahnya menjadi kosong saat dia memproses kondisi senjata, satu-satunya area di mana peningkatan gimnasiumnya tidak dapat membantunya. Gelombang kesadaran menghantamnya. Ayahnya sengaja mengabaikan pendidikan marsalnya, menjebaknya untuk gagal dalam ujian ini. Kebuntuan dimulai dengan tuan berbaju zirah berat yang tampak seperti bos penyerbuan menghadapi pemain level 1 yang dipersenjatai dengan tusuk gigi. Yoan menghunus pedangnya, yang ternyata adalah sepotong besi tua yang tidak rata dan rusak yang menghina konsep persenjataan. Merasa jijik, Jason memerintahkan Philip untuk meminjamkan pedangnya kepada Yoan, menginginkan pertarungan yang bersih sehingga tidak ada alasan ketika dia menang. Philip menyerahkan bilah pedang dengan tatapan jijik, mungkin berharap Yoan tersandung dan menusuk dirinya sendiri. Yoan mencengkeram pedang, berkeringat dengan gugup, tetapi memasang wajah berani, mengklaim seorang pria tidak pernah melarikan diri, terutama karena dia tidak punya tempat untuk pergi. Dia mengambil sikap yang berteriak, saya menonton satu video anggar di YouTube. Meneriakkan tantangan untuk menutupi ketidakmampuannya. Jess mendengus, menurunkan pelindung helmnya, siap untuk menghancurkan serangga yang berani bermain ksatria ini. Yan menyadari satu-satunya harapannya adalah mengandalkan statistik fisiknya, berharap kekuatannya dapat mengimbangi kurangnya keterampilannya. Sang penguasa menyerang dengan raungan,
Kapaknya bersinar dengan aura merah yang menakutkan yang menandakan bahwa ini bukan sekadar serangan fisik. Yoan terkejut oleh tekanan supernatural. Terlambat menyadari bahwa dunia ini memiliki sistem kekuatan yang tidak ia perhitungkan. Ia mencoba untuk menangkis, tetapi kekuatan magis di balik kapak menciptakan gelombang kejut yang membuat lututnya tertekuk dan menghancurkan tanah. Jason terus menyerang, meneriakkan hinaan dan menyebut putranya parasit sambil meremukannya di bawah beban kapak. Tekanannya begitu kuat hingga darah menyembur dari hidung dan mata Yan. Tubuhnya menjerit di bawah tekanan magis. Bahkan Philip tampak ngeri, menyadari ayahnya tidak sedang memberi pelajaran. Ia mencoba melakukan pembunuhan di alun-alun kota. Jess mengungkapkan kebenaran yang kejam. Ia tidak pernah mengajari Yoan bermain pedang karena ia yakin Yan akan menjadi sampah terlepas dari pelatihannya. Ia bersiap untuk pukulan mematikan, berteriak bahwa Yoan tidak akan pernah melampauinya. Egonya retak di bawah beban tiraninya sendiri. Sang bangsawan berteriak seperti orang gila, menyatakan bahwa tanah miliknya adalah miliknya sendiri, takut kehilangan kekuasaan dari kaisar atau siapapun. Yoan hampir tidak sadarkan diri, bertanya-tanya apakah alkohol akhirnya benar-benar membusukkan otak lelaki tua itu. Philip berteriak memperingatkan, tetapi kapak sudah turun, bertujuan untuk membelah Yan dari bahu hingga pinggul. Penduduk desa menyaksikan dengan ngeri, menyaksikan seorang ayah mencoba mengeksekusi putranya dengan darah dingin. Dalam refleks yang putus asa, Yoan mengangkat pedang pinjaman untuk menahan pukulan itu, baja itu menjerit saat mengenai kapak ajaib itu. Pedang itu hancur seketika dan Yan jatuh berlutut, tak bersenjata dan kalah. Jason menjulang di atasnya, siluet gelap dengan otoritas absolut, menyuruhnya untuk tahu tempatnya di tanah. Ia menyampaikan putusan akhir, jika Yoan muncul lagi, ia akan menyelesaikan pekerjaannya dan membenturkan kepalanya. Hancur dan diasingkan, Yoan ditinggalkan berlutut di atas debu saat ayahnya berjalan pergi, meninggalkannya tanpa apapun. Kerumunan itu tetap menjaga jarak, takut untuk membantu bangsawan yang jatuh itu, meninggalkannya sendirian dalam sorotan kegagalannya. Adegan beralih ke gereja tempat Pastor Valberg berteriak marah sambil mengobati luka Yoan. Pendeta itu geram atas aib seorang ksatria yang memperlakukan putranya seperti sampah. Keyakinannya pada kaum bangsawan terguncang. Yoan tersenyum lemah, senang karena masih hidup, optimismenya entah bagaimana bisa selamat dari pemukulan itu. Valberg menunjukkan keanehan duel itu, mencatat bahwa Jason mengenakan baju zirah lengkap melawan seorang anak laki-laki berkaus oblong. Ukuran Yoan mengakui kenyataan pahit. Kekuatan fisik tidak ada artinya jika Anda tidak tahu cara menggunakan senjata melawan seorang ahli. Valberg menjelaskan bahwa Jason adalah seorang veteran perang, dan Yan tidak akan pernah bisa melawan teknologi dan pengalaman setingkat itu. Dia menyebutkan seorang tetangga, Sir Bridge, yang membunuh 300 tentara sendirian. Sebuah statistik yang membuat Yoan tercengang menyadari kesenjangan kekuatan. Yoan menertawakan kenaifannya, menyadari bahwa dia menjadi sombong karena mengalahkan serigala, tidak menyadari bahwa manusia adalah monster yang sebenarnya di sini. Tiba-tiba, Valberg mencengkeramnya, wajahnya pucat karena ketakutan, dan bertanya apakah cerita tentang serigala hitam itu benar. Yoan membenarkannya, bingung dengan perubahan nada bicaranya yang tiba-tiba, dengan menyebut Joseph sebagai saksinya. Pendeta itu mulai berdoa dengan panik, tampak seperti baru saja melihat hantu, yang membuat Yan ketakutan. Valberg membuka buku kuno dengan gambar serigala yang sedang memakan seseorang, menjelaskan bahwa serigala hitam adalah pertanda kematian. Teks itu mengklaim bahwa mereka membawa kehancuran dan darah dimanapun mereka muncul, sebuah ramalan yang menurut Yoan agak dramatis. Yoan mencoba merasionalisasikannya sebagai metafora untuk duelnya. Sambil mengusap kepalanya yang memar, Valberg memaksakan senyum, mencoba meyakinkan Yoan dan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah tahayul lama. Dia memberitahu Yohan bahwa Tuhan pasti melindunginya karena dia orang baik. Sebuah pernyataan yang terasa goyah. Yoan balas tersenyum, tetapi skeptisisme tertulis di seluruh wajahnya. Tiba-tiba, teriakan meletus dari luar. Suara khas pembantaian membelah malam yang sunyi. Seorang ibu menggendong anaknya, memohon belas kasihan saat ramalan itu segera menjadi kenyataan. Tentara bayaran membantai penduduk desa tanpa ragu-ragu, mengejek upaya mereka untuk melarikan diri. Seorang prajurit menatap tubuh yang terbakar, mengomentari kekejaman itu dengan sikap acuh tak acuh. Perintahnya jelas, bunuh semua orang, bakar mayat-mayat itu dan curi emasnya. Desa itu dilalap api. Angin puyuh api melahap para petani yang coba dibuat Yan terkesan. Seorang bawahan memberikan sebuah cincin kepada sosok berbaju zirah besar yang tampak seperti iblis yang berdiri di tengah api. Karamaf raksasa melihat cincin keluarga Bridge. Sir Bridge yang sama yang konon membunuh 300 orang. Karamaf mencemooh, mengungkapkan bahwa dia membunuh legenda itu dalam 2 serangan, menyebutnya mainan yang rapuh. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pedang kekaisaran suci, algojo kekaisaran yang dikirim untuk membersihkan rumah. Pedang besarnya bersinar dengan rune saat dia menyatakan misinya untuk menghukum para bangsawan yang korup dan mengumpulkan segel mereka. Dia menjanjikan emas tak terbatas kepada anak buahnya, helmnya bersinar dengan cahaya merah yang menyeramkan. Sambil mengarahkan pedangnya ke arah kegelapan, ia melepaskan pasukan prajurit berwajah iblisnya ke sasaran berikutnya. Perkebunan 8. Dalam kekacauan,
benturan baja dan percikan api saat Yan bertarung melawan musuh yang tak kenal ampun di puncak bukit. Lawannya adalah sosok yang penuh kekerasan, mengenakan helm yang terbelah di tengah, satu sisi bersih, sisi lainnya dilahap kegelapan. Yoan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Tetapi sosok berbaju zirah itu menangkisnya dengan mudah, benturannya bergema melalui tulang-tulangnya. Percikan api beterbangan saat bilah-bilahnya saling beradu, menerangi satu mata merah menyala milik musuh yang terbakar oleh kebencian. Kekuatan musuh sangat besar, mendorong Yan mundur saat sang ksatria kegelapan bersiap untuk melakukan serangan balik. Dengan kecepatan yang tak dapat dipercaya, sang ksatria berputar, bilahnya mengukir lengkungan mematikan di udara. Yoan nyaris tidak menyadari gerakan itu sebelum pandangannya miring. Dunia berputar di luar kendali. Ia melihat bayangannya sendiri di baju zirah musuh yang mengilap. Ekspresi teror murni membeku di wajahnya. Jeritan serak keluar dari tenggorokannya saat bilah pedang itu menancap, membelah daging dan tulang. Yoan terbangun dengan tersentak di tempat tidurnya, terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin saat rasa sakit yang samar-samar itu memudar. Ia memegangi dahinya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, mimpi buruk itu masih menghantuinya seperti pertanda buruk. Bayangan serigala hitam melintas di benaknya, matanya yang merah identik dengan malam dalam mimpinya, menghubungkan dua kengerian itu. Ia teringat legenda kuno yang menggambarkan binatang buas itu melahap jiwa, simbol kemalangan yang tak terelakkan. Para pendeta menyebutnya sebagai tanda kematian, makhluk yang menyebarkan darah dan kehancuran kemanapun ia berjalan di bawah bulan merah darah. Yoan mencoba menertawakannya, memaksakan sikap ceria untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah omong kosong yang bersifat takhayul. Ia mengayunkan lengannya, bercanda bahwa ia tidak pernah melakukan apapun yang menyinggung serigala. Jadi mengapa serigala itu mengutuknya? Senyumnya memudar saat ia tiba-tiba teringat melemparkan batu yang sangat besar ke kepala binatang buas itu selama pertemuan mereka. Menyadari bahwa ia mungkin telah memprovokasi monster legendaris, ia menggelengkan kepalanya, memutuskan bahwa mengabaikan masalah adalah strategi terbaik. Ia melompat dari tempat tidur, menyatakan bahwa latihan adalah satu-satunya obat untuk kecemasan, memilih untuk mengeluarkan rasa takutnya dengan keringat. Adegan beralih ke fajar keemasan, di mana Yoan sudah asyik berolahraga, melakukan push-up di atas pohon di bukit yang indah. Kesendiriannya terganggu oleh kedatangan saudara tirinya, yang mengejeknya dengan kreativitas seperti rekaman rusak. Mereka mengejeknya, mengingatkannya tentang perintah ayahnya untuk tetap tak terlihat dan tak berharga. Yoan mengabaikan mereka, fokus pada pencapaiannya. Tetapi kebisuannya tampaknya hanya semakin memprovokasi mereka. Mereka menertawakan latihannya, menyebut rutinitas memotong kayu sebagai trik rendahan yang tidak akan menyelamatkannya dari menjadi sampah. Yoan mempertahankan fasad ceria, tersenyum saat mereka menghina mimpinya untuk bergabung dengan korps penjaga. Tetapi tawa mereka langsung mereda ketika tinju Yan kabur, menghantam pohon dengan kekuatan seperti bola meriam. Batang pohon yang besar itu meledak saat menghantam, serpihan-serpihan beterbangan kemana-mana saat pohon itu patah menjadi dua seperti ranting. Yoan menoleh ke arah saudara-saudaranya dengan senyum cerah yang menakutkan, meminta mereka untuk mengulangi hinaan mereka sedikit lebih dekat ke tinjunya. Para pengganggu itu langsung kehilangan keberanian, berlari menjauh ketakutan sambil berjanji untuk mengadu kepada ayah mereka. Yan menghela napas, kecewa dengan kurangnya keberanian mereka, bertanya-tanya bagaimana mereka berencana untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini tanpa keberanian sama sekali. Dia menganggap mereka membuang-buang energi mental, melipat tangannya untuk melanjutkan rutinitasnya. Memfokuskan kembali, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mengkhawatirkan orang lain tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang penting adalah kekuatannya sendiri. Namun saat adrenalin memudar, kenyataan situasinya mulai terasa. Ayahnya tidak akan pernah memberinya posisi berkuasa. Philip tiba, membenarkan ketakutan Yoan dengan ekspresi dingin dan pragmatis, diapit oleh seorang pelayan yang membawa tas. Yoan tidak terkejut, karena telah menduga hasil ini, tetapi mengakui bahwa tidak terbunuh adalah kemenangan kecil. Philip bertanya apakah dia kecewa, tetapi Yoan mengabaikannya, menerima bahwa dia harus mencari cara lain. Philip memberikan kejutan. Ayah takut padamu, sebuah pernyataan yang membekukan Yan di tengah pukulan. Dia menjelaskan bahwa kekuatan mentah yang dimiliki Yoan merupakan ancaman langsung terhadap otoritas Tuan. Tuan Jason menginginkan boneka yang patuh seperti Pililit, bukan kartu liar seperti Yan, yang hidup dengan aturannya sendiri. Tuan percaya bahwa suatu hari kekuatan Yoan akan tumbuh cukup untuk mengambil alih segalanya, kastil, tanah, dan gelar. Yoan tertawa gugup, menyebutnya omong kosong. Namun, ketakutan di mata Philip menunjukkan hal yang sebaliknya. Philip memberi isyarat kepada pelayannya, yang menyerahkan tas berat, mengklaim tas itu berisi barang-barang yang disimpan di kastil. Di dalamnya ada mantel bundar polos, pelindung dada cadangan, dan pedang panjang yang asal-usulnya tidak diketahui. Perlengkapan pemula dasar untuk seorang petualang. Philip mencondongkan tubuh, suaranya menurun saat dia menunjukkan warna aslinya. Dia tidak seperti ayah mereka, ia mengaku tidak cukup bodoh untuk membuang aset berharga, mengisyaratkan bahwa ketika ia menjadi raja, segalanya akan berubah. Ia menyarankan Yoan untuk terus berlatih dan menjauhi masalah sampai hari itu tiba, mengamankan sekutu untuk masa depan. Yoan melihatnya pergi, berteriak bahwa ia tidak pernah membuat masalah, yang secara teknis benar,
tetapi secara praktis salah. Ditinggal sendirian dengan perlengkapan itu, Yan menatap pelat dada. Kesadaran dingin menyelimutinya. Itu identik dengan baju zirah yang dikenakannya dalam mimpi buruknya. Baja yang sama yang gagal melindunginya dari ksatria kegelapan. Gelombang ketakutan menerpanya. Jika ia mengenakan ini, apakah ia ditakdirkan untuk mati? Sama seperti dalam mimpi. Namun saat ia menyentuh logam itu, sensasi aneh mengalahkan rasa takutnya, perasaan bahwa ia dapat mengatasi takdir ini. Ia mengenakan baju zirah itu, logam itu sangat pas, dan menuju ke kedai lokal untuk menenggelamkan perasaannya yang rumit dengan bir. Kedai itu riuh dengan penduduk desa yang berdebat tentang duel Yuan, menolak untuk percaya bahwa ia benar-benar melawan monster. Namun, seorang pria berdiri di atas meja sambil meneriakkan pujian kepada Yuan, mengklaim bahwa dia telah membunuh 50 serigala dan menyelamatkan hari itu karena sifat kesatria sejati. Penduduk desa menerima narasi ini, menggambarkan Yan sebagai ksatria yang saleh, berbeda dengan tuan mereka yang pemabuk dan angkuh. Mereka secara terbuka mengejek Tuan Jason, mendoakan kematian bagi babi yang minum cukup banyak untuk menenggelamkan seekor lembu. Pria di atas meja tertawa, mengisyaratkan bahwa Yuan bersikap lunak terhadap ayahnya dan seharusnya memenggal kepalanya saja. Tiba-tiba, sebuah cangkir kayu terbanting ke meja di sebelah pria berkerudung itu, memecah suasana riang. Seorang penduduk desa tua yang mabuk menawarkan minuman gratis kepada semua orang untuk menghormati Yan yang telah menyelamatkan putrinya, Del. Suasana menjadi meriah sampai orang asing berkerudung itu berbicara, suaranya memecah kebisingan seperti pisau. Dia bertanya siapa pemabuk yang riuh itu, sambil berkata bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang asing itu memperlihatkan senyum sinis di balik tudungnya, merasa menarik bahwa mereka menjelek-jelekkan tuan itu secara terbuka. Penduduk desa terdiam, terlambat menyadari bahwa mereka mungkin berbicara tentang pengkhianatan di depan orang tak dikenal yang berbahaya. Mata sosok berkerudung itu bersinar dalam kegelapan saat dia meminta untuk mendengar lebih banyak tentang ini. Yohanes. Sementara itu, Yan berjalan melalui desa sambil bersiul, tidak menyadari bahaya yang sedang terjadi di kedai minuman. Dia berfantasi tentang jalan emasnya, membayangkan masa depan di mana Philip mengangkatnya menjadi kapten, dan dia menghasilkan banyak uang. Lamunannya yang bahagia terganggu saat dia melihat sesuatu yang tidak biasa di dekat gubuk yang gelap. Sesosok tubuh terkulai di dinding, tidak bergerak, dan naluri Yan sebagai kapten masa depan muncul. Mengira itu adalah seorang pemabuk yang sedang masuk angin, dia mendekat dengan senyum ramah, menawarkan untuk mengantar pria itu pulang. Dia mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi saat tangannya menyentuh bahu, dia langsung mundur. Tubuh itu sangat dingin dan mengerikan. Sebelum dia dapat memproses mayat itu, sebuah bayangan muncul di belakangnya, sebilah pisau menempel dingin di lehernya. Yan membeku, matanya membelalak ketakutan saat menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap seorang pembunuh. Yoan berdiri membeku di bawah sinar bulan, bertanya-tanya apakah sosok berjubah itu adalah seorang pembunuh yang dikirim oleh Lord Jason untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebuah pisau menancap di tenggorokannya, dan dia menyadari bahwa ego Jess terlalu besar untuk menyewa bantuan, membuatnya tidak tahu apa-apa tentang identitas si pembunuh. Kepanikan muncul saat baja dingin itu menggigit kulitnya, membuatnya tidak memiliki petunjuk apapun dan pelurunya berlumuran keringat. Karena putus asa untuk mengulur waktu, dia terbata-bata mengajukan pertanyaan, menanyakan pembunuh misterius itu apa yang diinginkannya. Dia berasumsi bahwa motivasi universalnya adalah keserakahan, menawarkan semua uangnya dalam gertakan panik untuk menyelamatkan hidupnya. Pembunuh itu mencemooh dari bayang-bayang, mengklaim bahwa dia memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa dia belanjakan, menghancurkan strategi negosiasi Yoan. Wajah Yoan berubah ketakutan. Jika uang bukanlah motifnya, maka situasinya jauh lebih berbahaya. Sosok itu menjulang di atasnya, mengumumkan bahwa dia akan mengajukan satu pertanyaan untuk menentukan nasib Yohan. Ancamannya sederhana dan brutal. Jawab dengan benar atau lehernya akan digorok di tanah. Yohan terbelalak, otaknya mati rasa karena kekonyolan kuis dadakan dengan konsekuensi yang mematikan. Dia memaksa dirinya untuk tenang, menyalurkan pengalaman kehidupan masa lalunya saat bertahan hidup dalam wawancara perusahaan yang penuh tekanan. Pembunuh itu memberi tanda dimulainya ujian, satu matanya yang terlihat bersinar dengan niat predator. Dia meraih lengan Yan, memperhatikan fisiknya sebelum mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Apakah kamu benar-benar putra Jason? Yoan membeku, tersentak oleh pujian dan hinaan yang bertubi-tubi. Menyadari jawaban yang salah di sini berarti kematian seketika, dia berjuang untuk menemukan respons yang benar. Berkeringat deras saat dia mempertimbangkan risiko mengakui garis keturunannya. Dia memutuskan untuk memberikan jawaban yang puitis dan berisiko. Terkadang seekor singa dapat lahir dari garis keturunan babi. Pembunuh itu terdiam, wajahnya tersembunyi di balik tudung, membuat Yoan bertanya-tanya apakah dia baru saja menghina orang yang salah. Satu mata yang terbelalak menatap balik dari kegelapan. Kurangnya reaksi membuat Yan takut dia baru saja gagal dalam ujian. Tiba-tiba, pembunuh itu mendongakkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, menganggap perbandingan dengan babi itu sangat lucu. Dia melepaskan cengkeramannya, menyeka air mata dari matanya dan menyatakan bahwa jawabannya sesuai dengan keinginannya. Sambil menarik kembali tudungnya, dia memperlihatkan wajah penuh bekas luka seperti iblis dan mengetahui nama Yan tanpa diberitahu. Dengan seringai posesif yang menakutkan, dia menyatakan dengan sederhana,
kamu sekarang milikku. Yoan menatap pria itu, benar-benar bingung dan ketakutan dengan adopsi yang tiba-tiba tanpa persetujuan ini. Pria itu diperkenalkan sebagai Keele, sosok legendaris dengan bekas luka yang secara eksplisit menandainya sebagai berita buruk. Dia dikenal sebagai ular berbisa, seorang master yang menyempurnakan ilmu pedangnya melalui pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun berstatus legendaris, Keele menyembunyikan rasa frustrasi yang mendalam. Dia gagal menemukan penerus untuk mewarisi keahliannya. Dia duduk di atas tumpukan mayat, meratapi bahwa bahkan di dalam serikat pembunuh, dia hanya menemukan serangga yang tidak berguna. Sebuah kilas balik menunjukkan dia menguji seorang ksatria, menawarkan untuk mengajarkan ilmu hitamnya kepada seorang prajurit yang layak. Sang ksatria menolak, terengah-engah karena kelelahan, memilih mati daripada aib mempelajari keterampilan pembunuh. KL dengan santai memenggalnya, kesal dengan keteguhan hati pria itu terhadap kode yang hanya membawa mereka ke liang kubur. Ia berdiri di tengah-tengah ladang pedang yang patah. Menyadari bahwa kehormatan adalah penyakit yang menghalangi orang untuk menerima kekuatan sejati, KL menjadi malaikat maut, memberikan kematian yang damai kepada mereka yang terlalu bodoh untuk memahami ajarannya. Namun kemudian seorang penyihir yang terkekeh memberitahunya tentang seorang calon murid yang bersembunyi di wilayah pedesaan yang terlupakan di 8 Castle. KL merasa skeptis, meragukan bahwa putra seorang bangsawan pemabuk yang rakus itu bisa menjadi penerus yang selama ini ia cari. Penyihir itu menjanjikan pengembalian uang jika ia salah. Yakin bahwa jalan emas khusus ini sepadan dengan harganya. KL menerima tawaran itu, meskipun ia menggerutu tentang kutukan potensial yang datang karena mencuri koin penyihir. Ia berjalan menembus malam, sosok kesepian yang telah menyia-nyiakan terlalu banyak tahun mencari warisan. Saat sepatu botnya menginjak tanah perkebunan keraguan mencengkeramnya seperti bayangan. Dia menatap kastil yang suram, bertanya-tanya apakah penerus yang layak benar-benar bisa hidup di tempat yang menyedihkan seperti itu. Kembali ke masa sekarang, Keele memperkenalkan dirinya sebagai Master Guild dari Nis Guild, menjatuhkan gelar berat pada Yoan. Dia memberikan pilihan biner, mati di sini oleh pedangnya atau mempelajari ilmu pedangnya dan hidup. Yoan menatap kosong, otaknya mencoba memproses bahwa seorang Master Guild pembunuh baru saja menawarinya beasiswa. Dia meneriakkan pertanyaan terpenting bagi seorang reinkarnator yang bangkrut. Berapa yang harus kubayar padamu? Keele tampak terhina, wajahnya menjadi gelap saat dia menjelaskan bahwa dia tidak melakukan ini demi uang. Mata Yoan berubah menjadi koin emas sungguhan saat dia menyadari dia mendapatkan pelatihan premium secara cuma-cuma. Menyebutnya jackpot, dia meraih tangan KL, matanya berbinar, bertanya kepada Master, apa yang membuatmu begitu lama? Dalam perubahan sikap 180 derajat yang total, KL tersentak oleh antusiasme itu, memperingatkannya bahwa ilmu pedangnya adalah ilmu seorang pembunuh yang memalukan. Avatar ular bayangan menjulang di atas Yan, melambangkan rasa malu dan cemoohan yang akan dihadapinya dari masyarakat bangsawan. Yoan berteriak bahwa dia tidak peduli dengan kehormatan, memohon untuk diajari agar dia bisa bertahan hidup. Kill menyeringai, terkesan dengan pragmatisme bocah itu, menyadari bahwa bocah tak tahu malu semacam ini adalah yang pertama baginya. Saat mereka bersiap untuk pergi, Yoan berhenti, mengacungkan jari dengan satu permintaan terakhir. Dia tanpa malu-malu meminta uang saku karena KL menyebutkan memiliki banyak uang, memaksakan keberuntungannya hingga batasnya. Sementara itu, kembali ke gerbang kastil, Lord Jason bersiap untuk pergi dengan kudanya, dikelilingi oleh keluarga tercintanya. Dia memberitahu mereka bahwa pemeriksaan telah selesai dan dia akan keluar, meninggalkan kastil dalam perawatan mereka. Madame As dan Philip mengucapkan selamat tinggal padanya, menutupi ambisi mereka yang sebenarnya di balik senyum sopan dan membungkuk. Begitu dia pergi, kipas milik nyonya itu terangkat dan dia menyatakan bahwa kastil itu akan menjadi miliknya terlepas dari perjuangan apapun. Philip mencemooh delusinya, menegaskan bahwa dialah penguasa 8 berikutnya yang tak terbantahkan. Saat berkuda pergi, Jason mendengar pertengkaran dan ukuran mereka, menyuruh mereka melakukan apapun yang mereka inginkan saat dia mencuci tangannya dari mereka. Philip mendekati ayahnya untuk terakhir kalinya, melaporkan bahwa Yoan belum kembali dari hutan. Napas Jess tercekat sesaat, tetapi matanya tetap dingin dan acuh tak acuh. Philip mendongak, berpura-pura khawatir, tetapi dengan penuh semangat menunggu perintah untuk membuang saudaranya. Jess menggeram, memberitahu Philip untuk tidak membuang waktu pada bocah itu, menyatakan kematian Yoan bukan urusannya. Philip membungkuk, seringai tersembunyi di wajahnya saat dia menerima lampu hijau resmi untuk mengabaikan keberadaan Yan. Saat kuda itu pergi, ekspresi Philip berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Merencanakan langkah selanjutnya setelah rintangannya hilang, adegan beralih ke hutan cahaya bulan tempat Keele memutuskan untuk menguji tingkat keterampilan Yan saat ini. Dia melemparkan pedang ke arah Yoan, menyuruhnya maju dan menyerang dengan bebas. Keele memperhatikan dengan kritis, berpikir bahwa Yoan ceroboh dan mematahkan pedang. Karena tidak menemukan hal yang disukai tentangnya sejauh ini, dia menghunus pedangnya sendiri, memutuskan bahwa mungkin dia harus membunuh bocah itu sekarang dan menyelamatkan dirinya dari masalah. Yoan menangkap pedang itu, menyeringai kegirangan dan berteriak, ya, seperti dia baru saja memenangkan hadiah. Keduanya berhadapan, udara berputar di sekitar mereka saat pembunuh veteran itu bersiap untuk mengeksekusi si pemula. KL menilai sikap amatir Yan,
mengonfirmasi keputusannya bahwa yang ini juga harus mati. Yoan dengan polos bertanya apakah dia harus menggunakan ilmu pedang atau apakah dia bisa bertarung sesuka hatinya. Kael tersenyum, menyuruhnya menggunakan tinju, batu, atau pedang. Tidak masalah karena hasilnya akan sama. Wajah Yoan berubah menjadi seringai jahat dan berbahaya saat dia berkata. Kemudian dia memutar lengannya, tekanan udara terlihat jelas terdistorsi di sekitar bilah pedang saat dia bersiap untuk melempar, bukan mengayunkannya. Mata Kegel membelalak karena terkejut saat pedang itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan, hancur di udara karena kekuatannya. Pecahan bilah pedang yang patah berjatuhan, membuktikan bahwa keraguan Yoan tentang perlunya pedang terbukti benar. Dalam sepersekian detik itu, tercermin dalam baja yang jatuh, Kael menyadari penilaiannya sepenuhnya salah. Dia melihat Yan menerjang puing-puing, monster dengan kekuatan mentah yang tidak membutuhkan teknik untuk menjadi mematikan. Pukulan itu meledak melawan pertahanan Kael, melepaskan gelombang kejut yang terlihat mendistorsi udara dan memaksa pembunuh itu mundur. Mata Kael membelalak karena panik yang sebenarnya. Menyadari tengkoraknya akan hancur seketika jika dia tidak memblokir serangan monster itu, dia bersiap melawan kekuatan itu, dalam hati menghitung kerusakan yang mengerikan. Melihat Yoan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai kekuatan alam. Gambar singa yang mengaum mengerikan, bersiap melawan kekuatan itu, dalam hati menghitung kerusakan yang mengerikan. Melihat Yoan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai kekuatan alam. Gambar singa yang mengaum mengerikan menyelimuti Yoan, melambangkan kekuatan predator yang tak terkendali yang meledak dari tinjunya. Kill berhasil menangkis pukulan itu, tangannya gemetar saat menyadari bahwa dia sedang melawan makhluk yang menentang batas manusia. Dia membalas dengan serangan yang mengalir, bergerak sangat cepat hingga dia menghilang, meninggalkan Yan yang berayun di udara kosong. Yoan membeku, matanya bergerak-gerak bingung saat dia mencoba melacak kecepatan pembunuh yang mustahil itu. Avatar ular spektral menerjang dari bayang-bayang, menyerang Yan dengan racun metaforis yang membuatnya terbang. Yoan jatuh terlentang, menjerit kesakitan saat benturan itu mengguncang seluruh tubuhnya. Dia terbaring tertegun di tanah sementara sesosok berjubah mendekat. Siluetnya mencolok di bawah sinar bulan. Kael melihat ke bawah, terkesan bahwa bocah nakal yang keterlaluan itu masih sadar setelah menerima pukulan yang seharusnya berakibat fatal. Dia merenung bahwa jika Yan lahir di era perang, ketahanannya yang mengerikan akan membuatnya menjadi pahlawan legendaris. Namun dia menghancurkan fantasi itu dengan kebenaran yang pahit. Kamu punya kelemahan fatal yang akan menghancurkannya. Aura gelap menyelimuti Kael saat dia menyampaikan vonis yang mengerikan. Kamu pasti akan mati. Yoan duduk tegak, mengusap lehernya dan bertanya apa maksud ramalan dramatis itu. Kael menjelaskan dengan intens bahwa kekuatan yang tak terkendali adalah pedang bermata dua yang pada akhirnya akan menghancurkan penggunanya. Yoan menertawakannya, bercanda bahwa dia tidak cukup bodoh untuk meninju dirinya sendiri, sama sekali tidak mengerti maksudnya. Kael mengabaikan lelucon itu, menantang Yoan untuk menyerang lagi jika dia begitu percaya diri dengan kekuatan kasarnya. Dia mengejek bocah itu, mengisyaratkan bahwa kali ini Yoan mungkin akan mematahkan pedang tuannya alih-alih pedangnya sendiri. Mata Yoan langsung berubah menjadi koin emas, keserakahannya akan hadiah mengalahkan naluri bertahan hidupnya. Dia menerjang maju dengan antusiasme yang gila, berteriak agar Kael menepati janjinya tentang uang itu. Bentrokan terjadi seketika, percikan api beterbangan saat bilah mereka bertemu dalam embusan baja yang dahsyat. Namun, suara retakan tajam bergema saat bilah Kael menghancurkan senjata Yoan menjadi serpihan-serpihan yang tak berguna. Yoan menatap ngeri saat serpihan baja terbang melewati wajahnya, menyadari bahwa dia telah dilucuti dan dikalahkan lagi. Sebelum dia dapat bereaksi, Kael menindaklanjutinya, menunjukkan bahwa Yoan dikalahkan oleh kekuatannya sendiri yang tak terkendali. Dia menepuk dada Yan dengan pecahan, menandai tempat di mana serangan jantung akan berakibat fatal. Yoan berkeringat saat dia menyadari Kael sengaja menancapkan pecahan-pecahan itu di dekat jantungnya untuk membuktikan kesenjangan dalam keterampilan mereka. Kenyataannya mulai terasa. Kekuatan mentah tidaklah cukup. Dia membutuhkan kendali jika dia ingin bertahan hidup dan menjadi kapten penjaga. Kael menjelaskan teorinya. Setelah Anda menahan kekuatan Anda dapat melakukan keajaiban presisi. Dia mendemonstrasikannya dengan menebas udara dengan sarungnya. Gelombang energi gelap mengikuti benda tumpul itu. Yoan menyaksikan dengan kaget saat Kegel memotong baju zirah dengan sarung tumpul, menentang hukum fisika. Kael menoleh padanya, menjelaskan bahwa penguasaan sejati memungkinkanmu untuk memotong dengan apapun jika kau menggunakan kekuatanmu dengan tajam. Dia tersenyum, memberitahu Yoan bahwa dia hampir tidak dapat membayangkan monster yang tak terhentikan yang akan dia jadikan dengan latihan. Namun suasana berubah saat Kael menyatakan bahwa pemeriksaan keterampilan telah selesai dan mengumumkan bahwa latihan mematikan yang sebenarnya dimulai sekarang. Yoan menyeringai lebar, berteriak, "Siap, Tuan." Tanpa ragu-ragu, meskipun ada ancaman kematian, pemandangan beralih ke pemandangan panorama perkebunan 8, damai di bawah sinar matahari pagi, tidak menyadari kejadian malam itu. Yoan berjalan kembali ke halaman kastil, jubahnya berkibar,
berusaha terlihat tenang meskipun terluka. Namun sikap tenangnya hancur saat dia menyentuh pipinya yang bengkak. Meringis karena pemukulan malam sebelumnya, dia mengeluh dalam hati karena digunakan sebagai samsak tinju. Menyadari bahwa menahan diri lebih sulit daripada yang terlihat, pikirannya terganggu oleh keributan di gerbang, menarik perhatiannya pada sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat sekelompok prajurit berbaju zirah merah berkumpul di halaman, dipimpin oleh peri berkulit pucat. Yoan mendekat, bertanya siapa mereka dan mengapa mereka menghalangi gerbang rumahnya. Peri itu mencibir, mengabaikannya sebagai bukan siapa-siapa dan menyuruhnya pergi karena area itu terlarang. Amarah Yoan berkobar dan dia menunjuk dengan marah, menuntut untuk mengetahui siapa yang berani menyuruhnya pergi. Peri itu menyeringai, memperkenalkan unitnya sebagai Serigala Aquitane, Korps Tentara Bayaran Pribadi Kaisar. Amarah Yoan lenyap seketika, digantikan oleh senyum berseri-seri saat dia mendengar kata ajaib tentara bayaran. Dia bertanya tentang bayaran, dan para tentara bayaran itu tertawa, membual bahwa mereka mendapatkan 2 koin emas per pekerjaan. Yoan memberi mereka acungan jempol, setuju bahwa teknik tidak sepenting bayaran, terikat oleh keserakahan. Dalam hati, dia tersipu karena kegembiraan, menyadari 2 koin emas adalah kekayaan dibandingkan dengan gaji seorang penjaga. Fantasinya terganggu oleh tawa mengejek dari pemimpin berbaju zirah, Karamov, yang berdiri di dekatnya. Ksatria raksasa itu melangkah maju, suara baju zirahnya berdenting tidak menyenangkan saat dia mendekati Yan. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari Karamov, membekukan Yoan di tempat saat energi merah berderak di sekitar malam. Yoan mulai berkeringat, bingung mengapa nalurinya berteriak bahaya hanya dengan melihat pria ini. Letnan Elf itu berteriak pada Yoan, menyebutnya kurang ajar dan menghunus pedangnya untuk mengeksekusinya. Namun, tangan besar bersarung tangan menghentikan pedangnya di tengah ayunan, memerintahkannya untuk berhenti. Charam melihat ke bawah dari kudanya, helm emasnya bersinar seperti iblis perang. Yoan, yang sekarang ketakutan, terbata-bata mengucapkan salam sopan, memperkenalkan dirinya sebagai Yan dari Rumah 8. Narator memperkenalkan Karamov, seorang ksatria pengawal kekaisaran yang berada tepat di bawah kaisar. Yoan gemetar, menyadari tekanan ini jauh lebih buruk daripada serigala hitam atau ayahnya jika digabungkan. Ia merasa sakit secara fisik, sensasi tercabik-cabik menyelimutinya hanya karena kehadiran malam itu. Karamov menatap ke bawah dengan mata merah dingin, menyuruh Yan untuk bergerak. Perintah itu menghantam Yan seperti pukulan fisik, jantungnya berdebar kencang saat ia berjuang untuk bernapas. Ia melangkah ke samping, gemetar tak terkendali, tubuhnya bereaksi terhadap predator puncak sebelum pikirannya dapat mengejar. Para tentara bayaran berjalan melewatinya, menertawakan bangsawan kecil itu, gemetar seperti daun. Letnan Elf itu mencibir, memperingatkannya untuk berhati-hati lain kali, menyeratkan mungkin tidak akan ada satupun. Seorang ksatria magang bertanya kepada Charam apakah benar-benar tidak apa-apa membiarkan bocah nakal itu pergi. Charam tersenyum dingin, menyatakan bahwa ia tidak ingin menimbulkan keributan di hari yang baik seperti itu. Yoan ditinggalkan berdiri sendirian di gerbang, memperhatikan mereka pergi, punggungnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap ke arah ksatria emas itu, menyadari bahwa dunia jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada kastil kecilnya. Philip VIII berlari kencang melalui koridor kastil. Kepanikan terukir di wajahnya saat ia bertanya-tanya mengapa seorang tokoh berpangkat tinggi seperti Charam mengunjungi tanah kumuh mereka. Ia menyerbu masuk ke aula dengan sapaan yang berkeringat dan putus asa, mencoba menyelamatkan martabatnya di hadapan tamu yang menakutkan itu. Akan tetapi, Madame Eid mencuri perhatian, terkesima pada kesatria raksasa itu dan tanpa malu-malu memanggilnya pria tampan yang hanya ada sekali seumur hidup. Ia mengipasi dirinya sendiri dengan agresif, secara terbuka menyesali pernikahannya dengan Jason si pemabuk sambil hampir menelanjangi tamu itu dengan matanya. Karamov mengabaikan drama keluarga itu sepenuhnya, berhenti di tengah jalan dan meminta mereka untuk menunggu sebentar dengan otoritas yang dingin. Philip membeku ketakutan, berkeringat seperti peluru saat kesatria raksasa itu menjulang di atasnya, menyadari bahwa etiket mulia mereka tidak berarti apa-apa di sini. Karamov dengan sombong duduk di singgasana bangsawan, menatap mereka seperti serangga dan menuntut untuk mengetahui di mana Jason berada. Philip terbata-bata bahwa memanggil ayahnya dengan nama adalah tidak sopan, mencoba mempertahankan sedikit hierarki. Nyonya menyela dengan senyuman licik, menegaskan bahwa ksatria terbaik kekaisaran dapat melakukan apapun yang diinginkannya, yang pada dasarnya mengkhianati suaminya. Philip mengepalkan tinjunya dengan marah, menyadari bahwa penyihir licik itu sudah berencana untuk menggantikannya dengan putranya sendiri dengan menggunakan pengaruh Kamaf. Charame membanting tinjunya yang bersarung tangan ke sandaran tangan, berteriak, "Diam!" dan langsung membungkam pertengkaran politik kecil mereka. Dia bersandar dengan mata tertutup, bosan setengah mati, memerintahkan semua orang untuk pergi dan membawakannya alkohol. Saat pintu tertutup, tangannya bertumpu pada pedang hitam yang menyeramkan, dan dia membisikkan janji yang mengerikan untuk menunggu di kastil. Adegan itu kembali ke hutan tempat Yoan dan KL terkunci dalam pertarungan latihan yang sengit, percikan api beterbangan. KL berteriak pada Yohan, marah karena kurangnya fokus, menuntut untuk mengetahui mengapa pikiran murid-muridnya mengembara. Yoan menerima pukulan keras, meringis saat dia terlempar ke belakang, menyadari bahwa gangguannya itu membuatnya kehilangan darah. Ia mencengkeram lehernya yang berdarah,
keringat bercucuran di wajahnya saat ia mengakui bahwa ia dirasuki oleh firasat buruk. Kael menjulang di atasnya seperti malaikat maut, memperingatkan bahwa dalam pertempuran sungguhan, momen keraguan itu akan berakibat fatal. Yoan meminta maaf, menjelaskan bahwa sejak Ksatria Kekaisaran tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh di udara. Ia memvisualisasikan bendera merah kekaisaran berkibar di atas gerbang, simbol otoritas yang lebih terasa seperti pendudukan. Yoan berpendapat bahwa menutup gerbang dan mengendalikan pintu masuk tidak masuk akal untuk pemeriksaan sederhana, yang semakin memperparah paranoianya. Kael mendengarkan dengan muram, lalu mengajukan pertanyaan pragmatis, meskipun mencurigakan, apa yang dapat kau lakukan? Ia menjelaskan bahwa Karamov adalah prajurit terkuat di benua itu, legenda hidup yang kekuatannya mutlak. Yoan tampak terkejut, berkeringat saat ia mengajukan pertanyaan yang tak terpikirkan, lebih kuat dari Tuan. Kael mengakui tanpa ragu bahwa jika ia harus menghadapi Caram, ia akan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Yoan tercengang mendengar pengakuan itu, tetapi Kael memukul kepalanya, menyuruhnya diam dan fokus pada keterampilannya sendiri yang menyedihkan. Dia berteriak bahwa Yoan bahkan belum bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Jadi mengkhawatirkan seorang ksatria kekaisaran adalah kesombongan murni. Yoan berbaring telungkup di tanah, merasa rendah hati oleh kenyataan pahit bahwa dia masih hanya ikan besar di kolam kecil. Dia mendorong dirinya sendiri ke atas, matanya menyala dengan tekad baru, menyatakan, aku akan melakukannya. Sambil mencengkeram pedang latihannya, Kael memperhatikannya, satu-satunya mata yang terlihat bersinar, bersiap untuk mendorong bocah itu melewati lapisan neraka lainnya. Latihan dilanjutkan, Yan meluncurkan dirinya ke dalam serangkaian serangan, mencoba menerapkan pelajaran pengendalian. Dampak yang besar membuat Yan terpental mundur. Kael berteriak lagi untuk melatih teknik itu ke dalam tulang-tulangnya. Wajah Keigul adalah topeng ketegasan iblis, berteriak lagi berulang kali, menolak untuk membiarkan Yoan beristirahat sedetik pun. Yoan menghindar dan berkelit, frustrasi, bertanya-tanya mengapa dia terus menabrak dinding meskipun sudah berusaha keras. Ia menatap senjata Kael, sarung pedang yang tumpul, dan bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa memotong sesuatu yang begitu sederhana. Keigul menguliahinya tentang aliran kekuatan, menjelaskan bahwa ia perlu memusatkan energi di ujungnya, bukan mengayunkannya secara membabi buta. Yoan mengayunkan pedangnya, matanya melebar saat ia akhirnya merasakan energinya selaras, menyadari apa arti manipulasi yang sebenarnya. Kael menyaksikan, tercengang, saat suara tumpul dari bilah pedang Yoan tiba-tiba menajam menjadi siulan yang mematikan. Gelombang kejut yang besar meletus saat senjata mereka beradu. Semburan energi berbentuk salib, menerangi hutan yang gelap. Yoan mencengkeram gagangnya, merasakan kekuatan mengalir melalui dirinya. Menyadari inilah, saatnya semuanya beres. Otot-otot di lengannya menonjol saat ia menerapkan kekuatan dengan benar, mengubah tubuhnya menjadi saluran untuk mana. Matanya bersinar dengan energi biru saat ia menyalurkan semuanya menjadi satu serangan menentukan yang mendistorsi udara. Mata Kael melebar karena benar-benar khawatir, menyadari bahwa serangan ini sebenarnya cukup berbahaya untuk membunuhnya. Yoan menerjang, gerakannya meninggalkan jejak cahaya biru, menyerang dengan kecepatan dan keganasan seekor ular berbisa. Kael terpaksa menangkis dengan serius, dampaknya menciptakan kilatan yang menyilaukan saat logam bertemu dengan sihir. Yoan mendarat dengan seringai, darah menetes di pipinya. Menyadari bahwa dia akhirnya menyerempet tuannya, dia bersorak liar, berteriak, aku berhasil. Saat dia menyadari bahwa dia akhirnya mengerti pelajaran tentang pengendalian. Kael bersiul, berpura-pura tidak terkesan, bergumam bahwa itu pasti kebetulan untuk menyelamatkan muka. Yoan berseri-seri dengan bangga, meminta ya. Dengan wajah polos seperti anak anjing yang baru belajar trik, Kael menghunus pedangnya kali ini, menyatakan tidak akan ada keringanan hukuman kali ini. Semangat kompetitifnya menyala. Seekor ular hantu besar muncul di belakang Yan, sangat cocok dengan aura ular Venom. Kael melompat ke udara untuk serangan mematikan, tetapi Yoan menghadapinya secara langsung, gerakan mereka saling meniru. Yan melompat dan membalas, berteriak, kemenangan, saat dia mendorong sang guru mundur, menikmati pertarungan. Kill mendarat dengan berkeringat, menatap muridnya dengan campuran rasa terkejut dan tidak percaya. Apa ini? Dia menyadari Yoan tidak hanya menirunya. Dia menggunakan teknik pedang penglihatan, lidah ular, dengan bebas hanya setelah satu pelajaran. Kilas balik dari montase pelatihan mengungkapkan bahwa Yan benar-benar menyerap teknik itu dalam satu hari. Kill duduk di tanah di tengah pedang-pedang yang patah, menatap anak laki-laki yang telah menghancurkan pandangan dunianya. Dia duduk dalam diam. Pengalamannya sebagai seorang pembunuh tua memberitahunya sebuah kebenaran pahit yang tidak ingin dia akui. Pedang latihan yang patah di tanah melambangkan penyerahan obor. Yoan telah menjadi seseorang yang tidak dapat dia kalahkan. Pemimpin serikat dari serikat pembunuh terkuat bergumam tidak percaya pada absurditas bakat murid-muridnya. Yoan tertawa gila, merayakan keterampilan penyelamat hidupnya yang baru, sama sekali tidak menyadari krisis eksistensial gurunya. Kill bertanya mengapa dia pergi begitu cepat, menunjukkan bahwa Yan sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk ilmu pedang. Dengan berat hati, ia mengakui bahwa Yan telah menjadi lebih kuat darinya dalam waktu kurang dari seminggu berlatih. Dengan pasrah,
Kegel menyuruhnya untuk menjalani hidup sesuai keinginannya, merasa puas bahwa gayanya tidak akan hilang dari dunia. Yoan tersenyum, berterima kasih kepada tuannya atas kerja kerasnya, wajahnya berseri-seri dengan rasa terima kasih yang tulus. Kemudian, di dekat api unggun, Yoan bertanya apakah Kele pergi karena itu adalah sifatnya sebagai seorang pembunuh. Kele menyangkalnya, tetapi Yan tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh. Tuan, apakah Anda tahu tentang Red Blues? Sebuah kilas balik mengungkap mimpi buruk Yohan tentang bulan merah dan serigala. Menghubungkannya dengan konsep pertanda buruk, KL menjelaskan bahwa jika ia membunuh Yohan, itu akan menjadi pertanda buruk. Membalik naskah, ia memperingatkan Yoan bahwa kemalangan tidak datang dalam bentuk yang pasti, mengisyaratkan ketidakpastian takdir. Sebelum pergi, KL memberikan nasihat terakhir. Temukan senjata yang terbuat dari baja Danis untuk menahan kekuatannya yang luar biasa. Sebuah gambar pedang yang bersinar muncul saat ia menjelaskan bahwa baja Dana adalah logam legendaris yang dipenuhi dengan sihir. Sebuah panel memperlihatkan para kurcaci menempa logam, menyoroti bahwa metode produksinya telah hilang seiring waktu. Yoan langsung bertanya apakah itu mahal. Otak pedagangnya aktif saat memikirkan barang jarahan langka. KL mengonfirmasi bahwa itu sangat langka sehingga uang tidak dapat membelinya, memperingatkan Yoan untuk lari jika dia melihat seseorang memegangnya. Yoan mengangguk, berkeringat, berjanji untuk mengingat nasihat itu untuk mengetahui batasannya. KL berdiri untuk pergi dan Yohan melihatnya pergi, menyadari bahwa ini adalah perpisahan terakhir. KL berbalik, wajahnya berbayang, mengulangi, jika dalam bahaya, larilah. Jika kau harus bertarung, gunakan cara apapun untuk membunuh. Petik 2. Dia menatap Yohan dengan ekspresi perhatian yang langka, mengatakan kepadanya bahwa mengikuti nasihat ini kemungkinan besar akan membuatnya tetap hidup. Yohan melihat tuannya menghilang, cahaya api terpantul di matanya saat pelajaran itu meresap. Dia berjalan pergi ke hutan yang gelap, dipersenjatai dengan keterampilan baru dan peringatan keras. Dia mengepalkan tinjunya, bersumpah untuk bertahan hidup dengan cara apapun, menghormati ajaran tuannya. Sementara itu, di dalam kastil, Charame duduk di bawah lampu gantung, suasananya penuh ketegangan, dia memuntahkan anggur, menyebutnya air seni busuk, dan menuntut agar segera disingkirkan. Madame Ites memecahkan gelasnya karena takut, bertanya apakah anggur vintage yang mahal itu tidak sesuai dengan keinginannya. Cara mengabaikannya, sambil berpikir bahwa satu-satunya anggur yang lebih baik akan ditemukan di kamar tidur Lord Jess. Dia menatap Madame dengan mata dingin, menyarankan agar dia pergi ke kamar tidur yang nyaman karena dia pasti lelah. Madame tersipu, sama sekali salah mengartikan ancaman itu sebagai upaya rayuan dan menggigit kipasnya. Dia mencondongkan tubuh, menyarankan agar mereka menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama, ambisinya membutakannya terhadap bahaya. Charame langsung memotongnya dengan kata-kata dingin, menghancurkan fantasinya. Madame membeku, wajahnya pucat karena terkejut saat dia menyadari bahwa dia telah ditolak dan diabaikan. Mata Charame bersinar merah, kesabarannya menguap saat dia bersiap untuk melepaskan kepura-puraan. Sebuah bayangan menghampiri sang nyonya saat suara Kele menceritakan bahwa penantian yang membosankan akhirnya berakhir. Charam menghunus pedangnya, wajahnya menyeringai lebar saat dia menyatakan bahwa pembunuhan massal adalah kesenangannya. Philip mengawasi melalui lubang kunci, menutup mulutnya dengan ketakutan saat pembantaian dimulai. Yoan tiba di bukit, menghadap ke desa, mengharapkan kepulangan yang damai. Sebaliknya, dia berdiri membeku, menatap desanya, yang telah berubah menjadi neraka yang membara.